Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di semester 2. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki semester 2. Ibu akan selalu mengingatkan kalian agar selalu stay safety dan healthy selama di rumah. Dan jangan lupa menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah. Bagaimana? Apakah sudah siap memulai pembelajaran pada awal semester 2 ini? Tentunya ya, harus siap dan harus lebih semangat dari semester-semester sebelumnya. Baiklah, seperti biasa, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 1 mengenai ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi? Yuk kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Apa itu konsep ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, terdiri dari kata oikos, rumah tangga, dan nomos, aturan. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Berikut adalah unsur-unsur ekonomi. Kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Faktor produksi. Yang pertama adalah faktor alam. Semua kekayaan alam yang dapat digunakan, seperti tanah, air, bahan tambang, dan sinar matahari. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor modal. Hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, bisa berupa uang atau barang, seperti mesin jahit, pabrik, atau kantor. Yang terakhir, faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola kegiatan produksi. Kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Faktor pendorong kegiatan distribusi. Yang pertama, ketersediaan pasokan. Yang kedua, transportasi yang memadai. Yang ketiga, infrastruktur memadai. Dan yang terakhir, biaya pengangkutan cukup murah. Faktor penghambat kegiatan distribusi. Yang pertama, terhambatnya pasokan barang. Yang kedua, cuaca yang tidak mendukung. Yang ketiga, kurangnya transportasi pengangkut. Yang keempat, biaya pengangkutan yang cukup mahal. Dan yang terakhir, kualitas infrastruktur yang kurang baik. Kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri benda konsumsi diantaranya, yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda ekonomi ini diartikan sebagai benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan,
seperti menggunakan uang untuk membelinya. Contoh dari benda konsumsi, salah satunya adalah sepeda. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dan yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Contohnya, nilai gelas air minum langsung habis setelah diminum. Pada kelas 7, kalian sudah mempelajari mengenai materi harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Faktor penyebab perbedaan harga. Yang pertama adalah jarak distribusi. Yang kedua, ketersediaan barang. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah persaingan. Kebijakan penetapan harga global. Yang pertama, kebijakan etnosentris, yaitu kebijakan harga yang sama di semua negara. Yang kedua, geosentris, yaitu kebijakan harga sesuai negara yang dituju. Dan yang terakhir, polisentris, yaitu kebijakan harga sendiri sesuai pasar. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Pasar memiliki 3 fungsi, di antaranya yang pertama adalah distribusi. Berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pembentukan harga, berfungsi untuk membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, promosi, berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. Pasar dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, wujud pasar, jenis barang yang dijual, luas jangkauan atau distribusi, waktu penyelenggara, jumlah penjual dan pembeli, serta organisasi penyelenggara. Bagaimana materi hari ini? Seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah jika mudah dipahami. Agar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami dan juga menyimak apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, Ibu akan berikan satu soal yang harus kalian jawab. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan apa saja faktor yang mendorong distribusi antar daerah. Bagaimana? Sudah ditulis jawabannya? Baiklah, jika sudah ditulis, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, faktor yang mendorong kegiatan distribusi adalah ketersediaan pasokan, transportasi yang memadai, infrastruktur memadai, dan biaya pengangkutan cukup murah. Tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.